Salam kasih, dengan hati yang penuh syukur kita menyambut hari ini Senin 11 Mei 2026 sebagai anugerah Tuhan yang ajaib bagi kita. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita akan mendengar firman Tuhan yang terlebih dahulu kita bawa di dalam doa. Bapa di sorga, dengan hati yang penuh sukacita kami datang kepadamu, bersyukur sebab kasih setiamu nyata sampai pada saat ini. Kami mau diajar oleh Allah, oleh sebab itu tegurlah kami menurut kasih setiamu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam judul perikop nasihat hikmat yang terdapat di dalam kitab Amsal 1 ayat 20 hingga ayat ke-27. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Hati yang mau ditegur, inilah judul renungan kita pada hari ini. Pada ayat ke-23 sebagai ayat penekanan, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik teguran ada hikmat. Kalimat ini sangatlah benar, sebab di dalam teguran mengandung nasihat yang mengarahkan seseorang untuk hidup lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang mau ditegur. Apa dampak yang kita peroleh jika kita memiliki hati yang mau ditegur? Memiliki hati yang mau ditegur membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan hikmat Allah. Firman-Nya dalam ayat penekanan hari ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu mengajak manusia untuk tidak terus berjalan dalam kesalahan dan dosa. Ia menjanjikan bahwa ketika kita berpaling kepada tegurannya, Ia akan mencurahkan isi hatinya sehingga kita memperoleh hikmat, pengertian, dan bimbingan. Teguran Tuhan menuntun kita keluar dari kesalahan dan menghasilkan pertobatan yang sungguh. Saat hati kita rendah dan siap dibentuk, Allah akan membuka pengertian kita terhadap firman-Nya dengan limpah kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan nasihat dan hikmat Allah agar perjalanan hidup terarah dan berhasil. Oleh sebab itu, jangan pernah menolak teguran Allah
melalui firman-Nya, ataupun teguran orang lain yang bersifat membangun untuk kebaikan dan keberhasilan kita. Kadang teguran datang dari orang-orang terdekat kita, seperti keluarga, pemimpin, atasan, bahkan bawahan kita sekalipun. Mari milikilah hati yang mau ditegur, sehingga kita terhindar dari kedahsyatan dan celaka, seperti angin puyuh yang membawa kesukaran dan kecemasan. Penegasan: milikilah hati yang mau ditegur, sebab teguran bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan dan membawa kita ke arah hidup yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan sumber hikmat, lembutkanlah hati kami agar siap menerima setiap teguran-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk mau dibentuk dan diarahkan, sehingga setiap teguran menjadi sarana pertumbuhan dan semakin dekat kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah uraian dari renungan kita pada hari ini. Tuhan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang mau ditegur. Amin.